Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia yang hanya sekali, terbatas, tapi menentukan untuk nasib kita di alam tanpa batas, yaitu akhirat. Maka senyampang kita masih belum sampai ke batas akhir dari hidup kita di dunia ini, mari kita berusaha untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berusaha untuk beristighfar atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah yang Maha Mulia dengan kita melaksanakan sholat, zikir, doa, dan juga hadir di majlis ilmu. Ini merupakan ikhtiar dan sebab-sebab yang sangat penting untuk bisa merawat dan menjaga iman kita, sehingga mudah-mudahan ini istiqomah dan juga kita istiqomah di atas iman sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pasti di akhirat Allah akan merahmati kita, sehingga dengan rahmatnya harapan besar kita masuk ke dalam surga. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji kembali kitab Al-Adabul Mufrad, membahas adab-adab, akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kita membahas tentang bab keutamaan akhlak yang mulia. Banyak hadis-hadis dalam kitab ini dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang keutamaan dari akhlak yang mulia. Di antaranya lagi adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Beliau mengatakan, Anna Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salatu wassalam wa kana Jibril alaihi salatu wassalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan ya'ridu alaihi Rasulullah SAW al-Qur'ana fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah SAW ajwada bil khairi minar rihil mursala. Bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan
dengan memberikan harta, berupa memberikan harta. Jadi al-khair ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya memberikan harta sebagai sedekah. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan juga disebut bulan kedermawanan. Bulan yang sangat ditekankan untuk banyak bersedekah. Dan ini adalah meneladani kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau itu seseorang yang sangat dermawan, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihissalatu wassalam menemui beliau, dan Jibril alaihissalatu wassalam menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepadanya. Jadi Jibril alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi Nabi SAW untuk nyemak Al-Quran. Al-Quran yang sudah disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW, kemudian diulang kembali, dimurajaah, dievaluasi. Maka juga sebagian ulama menjelaskan bahwa Al-Quran yang sekarang ada di kita ini, yang sudah begitu tertib, sistematis dengan penamaan suratnya itu, maka itu juga sesuai dengan hasil dari pertemuan Nabi SAW dengan malaikat Jibril, terutama di bulan Ramadan setiap malamnya. Oleh karenanya juga bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran, karena Al-Quran pertama kali diturunkan itu di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Sedangkan Lailatul Qadar itu terjadinya di salah satu dari malam-malam Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, ya, ini sisi lain. Sebagian kaum muslimin biasa memperingati malam nuzulil Quran atau turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Bukankah 17 Ramadan belum masuk 10 malam terakhir, di mana Al-Quran diturunkan pertama kali di Lailatul Qadar, sedangkan tidak mungkin Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, malah di pertengahan Ramadan. Lailatul Qadar itu terjadi di akhir dari Ramadan atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ini dijelaskan juga oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang paling mendalam ilmu Al-Qur'annya, sehingga beliau digelar dengan turjumanul Quran, seorang ulama yang sangat fakar di bidang tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui 2 sesi atau 2 tahap. Tahap pertama atau sesi pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Al-Lawhul Mahfuz secara keseluruhan, secara totalitas, jumlah wahidah secara keseluruhan. Itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur, ya, itu di langit yang bawah, ya, langit yang paling dekat dengan bumi kita ini. Nah, itu pada Lailatul Qadar.
pada malam Lailatul Qadar. Secara keseluruhan, mulai dari awal ayat sampai akhir ayat. Kemudian dari Baitul Ma'mur ini, sesi yang kedua, tahap yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Tadarrujan, secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, sesuai dengan peristiwa, kejadian, dan kondisi tertentu yang kemudian Al-Quran diturunkan secara bertahap itu sampai selesai. Nah, jadi tidak bertentangan kalau ada sebagian ahli sejarah menyebut Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, sementara di Quran sendiri, yaitu di surah Al-Qadr, Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Karena dari proses penurunan Quran itu ada dua sesi atau dua tahap. Kita kembali lagi ke hadisnya. Ya. Apabila Jibril alaihissalatu wassalam menemui beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian, melebihi angin yang berhembus. Jadi ini dapat disimpulkan bagian dari akhlak yang mulia adalah al-jud atau al-karam, sifat kedermawanan. Dan ini adalah akhlak yang tidak mudah. Lebih-lebih bagi seseorang yang memiliki watak bakhil, tentu dia harus lebih keras lagi dalam belajar untuk bisa dermawan, dalam menempa dirinya supaya bisa dermawan. Secara keseluruhan memang manusia itu wataknya bakhil secara keseluruhan. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu benar-benar cinta kepada harta. Demikian juga di surah Ali Imran ya. Ayat 13 atau ayat 11, 12, 13 itu. Ayat 11 ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan seterusnya. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa kepada wanita, kepada anak laki-laki, kepada harta yang berlimpah berupa emas dan perak, dan seterusnya. Jadi watak asal manusia pada umumnya semuanya itu bakhil. Tapi kemudian watak yang bakhil yang melekat pada manusia ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang bakhilnya sedikit, ada yang sedang, ada yang parah gitu. Maka Islam yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memiliki sifat dermawan. Artinya dari watak kita yang bakhil ini kita latih, kita kikis sedikit demi sedikit untuk bisa dermawan, walaupun tidak mungkin hilang sama sekali kebakhilan itu, karena itu sudah menjadi watak dasar manusia. Sehingga tampillah manusia-manusia yang mukmin ini menjadi dermawan dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang tingkatannya rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, tentu yang paling tinggi adalah yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sisi akhlak yang mulia ini, dari sisi ini, dari sisi kedermawanan. Dan tentunya kita harus melatih diri kita untuk bisa mengalahkan kebakhilan dengan belajar antaranya ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang keutamaan kedermawanan, bersedekah, memberi kepada orang lain. Dan buruknya sifat bakhil, karena kebakhilan ini nanti
bisa menjadikan kita miskin pahala. Karena kebakilan ini kalau dipelihara terus bisa menyebabkan kita cinta kepada dunia, hubun dunia yang berlebihan. Di mana cinta kepada dunia secara berlebihan ini, kata para ulama, pangkal dari segala keburukan. Pangkal dari segala keburukan. Sampai orang kalau sudah mencapai tingkatan bakhil yang kronis, jangankan bakhil kepada orang lain, kepada dirinya sendiri juga bakhil gitu. Punya uang banyak ditumpuk, ketika sakit gak mau berobat karena apa? Emang duitnya, sampai duitnya itu lumutan gitu. Mau berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, untuk ngaji, emang nanti beli uangnya untuk beli bensin, sampai segitu. Tidak mau beli baju yang bagus untuk sholat, untuk sholat id, untuk sholat jumat. Kenapa? Emang duit. Jadi saking bakhilnya, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja dia sudah bakhil. Maka ini perlu diwaspadai. Dan orang yang bakhil hampir semua orang gak suka. Bahkan orang bakhil sendiri kalau ditanya tentang orang lain yang bakhil, dia nggak suka, padahal nggak sadar kalau dia sendiri bakhil, bahkan lebih bakhil lagi gitu. Ya. Terutama suami-suami yang bakhil ini, istrinya nggak betah ini mendampingi, mewakili teman duitnya nggak tahu lugur jadi. Jadi harus dikikis kebakhilan ini, walaupun mungkin tidak habis semuanya karena memang itu sudah watak dasar manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dihindarkan, dipelihara oleh Allah dari kebakhilan jiwanya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dengan dia memiliki sifat dermawan, dia kaya pahala. Karena sedekah itu luar biasa pahalanya. Ya. Sampai disebutkan di Al-Quran surah Al-Baqarah, orang yang berinfak di jalan Allah, pahalanya sampai dilipat gandakan 700 kali lipat. Ya. Bagikan satu butir ya, dari tanaman, dari biji-bijian yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulirnya terdapat 100 biji, berarti 700 biji. Dan Nabi SAW juga bersabda bahwa orang yang dermawan itu dia memiliki sebab untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, "Ayyuhan nas, afsus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Hendaknya kalian suka memberi makan orang lain. Berarti kan dermawan nih. Suka bagi-bagi makanan, baik berupa sedekah ataupun hadiah. Ya, sesekali temannya diajak makan-makan, sekali ya bikin masakan, makanan, tonggonya diundang mana-mana. Tak apalah namanya kenduri atau apalah yang diajak, tonggo-tonggo diundang, kok dia dulu. Napa acaranya? Dia pun makan-makan sambil ya supaya lebih akrab lagi. Itu namanya memberi makan orang lain. Bisa di situ sedekah, bisa juga apa? Hadiah. Termasuk sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, dan di bulan Dzulhijjah itu ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan amalan yang paling utama, yaitu udhiyah, menyembelih hewan kurban. Yang intinya apa? Sedekah ya. Kata Nabi SAW, daging kurban dari hasil penyembelihan hewan kurban itu menjadi sedekah, sebagian menjadi sedekah untuk fuqara wal masakin, dan ini yang diutamakan. Menjadi hadiah, artinya kasihlah kepada tetangganya, teman-temannya, kerabatnya.
Walaupun mereka kaya, namanya hadiah. Dan bagian yang ketiga adalah untuk silakan dinikmati oleh si yang berkurban. Adapun ada hadis yang daging kurban dibagi menjadi tiga, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Ini hadis dhaif lemah. Tapi kesimpulannya adalah tidak disebutkan secara persentasinya. Yang jelas sebagian itu terserah berapa persen. Sebagian untuk sedekah, sebagian untuk hadiah, sebagian silakan boleh diambil oleh yang berkurban. Maka paling afdal, paling utama orang yang berkurban yang paling memperbanyak persentase sedekahnya. Bahkan kalau perlu semuanya disedekahkan. Semuanya disedekahkan. Ya, oleh karena itu mohon maaf, mudah-mudahan tersinggung ya. Mudah-mudahan tersinggung malah bagus ya, jadi mikir gitu ya. Kalau misalnya kita menitipkan hewan kurban kita di panitia kurban, misalnya di masjid gitu, ya mungkin kita bersekutu dalam satu sapi 7 orang ya. Kan biasanya juga ya ada satu perjanjian dengan panitia bahwa yang berkurban itu akan mengambil bagian kurbannya. Nah, bahkan mungkin sudah diatur bahwa nanti yang bersekutu dalam hewan kurban ini dapat sekian kilo gitu. Nah, ini jangan terlalu terlalu adil, terlalu ketat. Sampai kita ini kan yang berkurban dapat 7 kilo. Coba ditimbang dulu di rumah, benar nggak 7 kilo? Wah ternyata kurang ini. Wah, wes kapok. Ojo nitip nang takmir itu. Loh, ini emang nggak jadi pahala. Semakin sedikit jatah buat kita, semakin besar pahalanya. Karena larinya ke sedekah, larinya ke hadiah. Yang justru itu bagian kita untuk kehidupan akhirat. Semuanya untuk kita. Yang kita ambil itu di dunia, yang kita berikan untuk orang lain untuk kita juga di akhirat. Dengan sebab di dunia ini kita berikan dulu kepada orang lain berupa sedekah maupun hadiah. Gitu. Jadi mindsetnya itu dikondisikan seperti itu, sehingga tidak ada kemudian merasa menyesal, kecewa, akhirnya bisa merusak nilai pahalanya dan merusak juga hubungan baik dengan saudara-saudara yang lain yang memang bekerja sama dalam kegiatan ibadah berupa penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi ini kembalinya kepada akhlak berupa apa? Kedermawanan. Kedermawanan. Kalau dermawan, ada masalah. Terus gak usah ditimbang-timbang, kalau ditimbang sama panitia, kalau ditimbang lagi, kalau jual beli saja. Karena apa? Dermawan, ada masalah. Nah, maka ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Nah, sifat kedermawanan ini di dalam diri kita. Karena memang ini sesuatu yang tidak mudah. Sebab apa? Kita harus melawan watak dasar kita sebagai manusia yang disebutkan di Al-Quran memang sangat cinta kepada harta. Nah, kalau yang memang wataknya dia dermawan, nah ini tambah dia punya potensi. Tinggal dipoles dengan ilmu bahwa saya sedekah infak sesuai dengan aturan syariat Islam. Niatnya juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dipoles-poles saja. Dan beruntunglah orang yang memang memiliki watak dermawan, kemudian diselaraskan dengan tuntunan dari akhlak yang mulia yang diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu merupakan bagian dari andalan dia di akhirat untuk masuk surga. Dan juga orang yang dermawan biasanya banyak disukai oleh orang lain, banyak dicintai oleh manusia. Kebalikan dari sifat bakhil, bakhil banyak orang gak suka, tapi dermawan banyak orang suka.
banyak orang mencintai dia. Dan juga teladan kita ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat dermawan. Apabila beliau berinfak bersedekah, seakan-akan beliau tidak khawatir jatuh miskin. Padahal beliau juga kadang-kadang dalam keadaan kekurangan sekali. Bukanlah sosok Nabi Rasul yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Iya. Kata Aisyah, kadang kami, keluarga kami ini 2 bulan tidak memasak masakan. Dapur kami tidak mengepulkan asap 2 bulan. Gak ada yang dimasak. Kemudian ditanya oleh para sahabat, lantas kalian semua makan apa? Kata Aisyah, al-aswadain. Al-aswadain ini istilah orang Arab untuk menyebut kurma dengan air tawar saja. Hanya beberapa butir kurma dengan air tawar saja. Itu namanya al-aswadain. Cuma itu yang dimakan oleh seluruh keluarga Nabi SAW selama 2 bulan. Makanya di akhir hayat beliau juga beliau dalam keadaan kekurangan dari sisi ekonomi. Sampai beliau wafat, beliau punya hutang kepada orang Yahudi untuk meminjam gandum, lalu Nabi menaruh borongnya atau jaminannya berupa baju besi. Hutang tapi ada jaminannya, tapi menunjukkan beliau kekurangan dari sisi ekonomi. Kendati pun beliau seperti itu, beliau adalah sosok manusia yang sangat dermawan, tidak eman. Nah ini akhlaknya, jadi bagian dari nasihat dan peringatan bagi kita juga. Mari kita tingkatkan ya sifat baik berupa kedermawanan ini, sehingga kalau ada seseorang membutuhkan bantuan kita dan kita ada kemampuan, mudah-mudahan tidak terlalu panjang mempertimbangkannya, disingkat saja, kemudian segera bisa membantunya. Kemudian hadis berikutnya, yang disebutkan oleh Ahmas dari Syakir An Abi Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud, itu beda. Kalau Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi dari Mekah, dia golongan Muhajirin. Itu Ibnu Mas'ud. Kalau Abi Mas'ud itu para sahabat dari Madinah, jadi masuk ke kalangan Ansor. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi illa annahu qad kana rajulan yukhalitun nasa wa kana musiran fa kana ya'muru ilmanahu an yatajawazu 'anil maisar 'anil ma'anil maksar. Qala Allah 'azza wa jalla fa nahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawaza anhu. Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang hidup sebelum kalian, jadi dari umat dahulu ya, itu dihisab maksudnya di akhirat dihitung amal-amalnya, ya, dihitung amal-amalnya, tetapi tidak ditemukan sedikit pun kebaikan padanya. Aduh, seperti ini bagaimana? Ketika dihisab ini amal kebaikannya ya tidak ada. Berarti yang kebalikannya banyak amal buruknya. Ya, nah, makanya kita ini ya hendaknya merenunglah untuk mempersiapkan diri menghadapi hisab kita masing-masing. Sahabat Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Banyak-banyaklah kalian menghisab diri kalian, introspeksi diri sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hisaban yasira, ya.
hisab yang diringankan oleh Allah. Catatan kitab amal kita tidak diteliti oleh Allah, hanya dibuka sekilas saja, lalu dikasih ampunan dan rahmat oleh Allah. Kenapanya apa? Hisab. Ya sebenarnya Nabi SAW sering berdoa kepada Allah, terutama di akhir sholat sebelum salam, di tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku nanti dengan hisab yang ringan. Oh itu Nabi, apalagi kita ya, banyak dosanya gitu. Ya begitu. Seperti kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, setiap malam mereka sebelum tidur menghisab diri mereka sendiri. Tengar-tengar diingat-ingat seharian semenjak bangun tidur sampai mau berangkat tidur, amal apa, perkataan apa yang dilakukan dan diucapkan. Kalau amal baik bersyukur pada Allah dan berharap semoga Allah berkenan menerimanya. Kalau amal buruk mereka menangis, menyesal, beristighfar kepada Allah. Nah ini namanya gambaran apa? Menghisab diri sendiri sebelum nanti dihisab oleh Allah. Di saat yang sangat menegangkan sekali karena nanti berkaitan dengan nasib kita selanjutnya. Nah ini ada orang yang ketika dihisab tidak ditemukan sedikit pun kebaikan. Hanya saja dia adalah orang yang bergaul bersama orang banyak dan selalu memberikan kemudahan kepada mereka. Nah ini akhlak yang mulia. Supel dalam pergaulannya, ya suka memberikan kemudahan. Tidak menekan orang, memberikan kemudahan, mudah memaafkan kekeliruan orang. Istilahnya ini sifat samhah, suka memberikan kemudahan. Dan termasuk kemudahan ini adalah dia memberikan kemudahan ketika orang lain berhutang kepada dia. Ya. Lalu dia menyuruh para pelayannya memaafkan orang-orang yang sedang kesulitan membayar hutang. Oh, jadi ini ceritanya orang ini cukup kaya. Lalu dia suka menghutangi orang lain. Jadi dia banyak piutang, bukan banyak hutangnya. Dia memberikan hutangan kepada orang lain. Dia kaya, dermawan, kasih hutang. Dan memang dia menolong, bukan berhutang itu jadi bahan komersil, yaitu dengan sistem riba. Menghutangi orang bukan untuk mengambil keuntungan secara duniawi. Jadi hutangnya nanti bisa beranak pinak, apalagi ketika nggak dibayar-bayar. Istilahnya orang punya utang pintu satu, bayarnya satu rumah. Itu namanya riba. Iya, namanya apa? Riba. Punya utang seharga pintu rumah, bayarnya seharga rumahnya. Nah, ini makanya orang yang riba ini dia telah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul. Makanya riba itu singkatan dari ngeri banget gitu. Karena dosa besar. Iya. Jadi orang ini kaya, suka memberikan utangan pada orang lain dan memberikan kemudahan. Sampai-sampai dia berpesan kepada para pegawainya yang ditugaskan untuk menagih piutang. Jangan menekan, kasihan sama orang yang berutang. Karena kebanyakan orang berutang itu kan dalam keadaan kesusahan. Kalau memang belum bisa bayar, udah kasih tempo saja. Tapi tidak beranak pinak, tidak. Tetap saja bayarnya seperti itu. Ini orang ini kebaikannya di sini, kebaikannya. Dia mohon diperhatikan. Padahal ketika dihisab, nggak punya amal kebaikan yang lain. Miskin sekali orang dari ibadah-ibadah yang lain. Hanya saja dia suka memberikan kemudahan ketika dia menghutangi orang untuk memberikan tempo. Wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah. Dalam Al-Qur'an.
Kalau seseorang itu dia belum bisa membayar utang kepada kamu, berilah tangguh sampai dia berkelaparan, tanpa ditambahi utangnya. Anak beranak pinak itu namanya riba nasi'ah. Bahkan bisa jadi kalau memang orang itu betul-betul gak mampu bayar, dilunaskan sama dia. Udah nggak usah dianggap hutang, sudah. Ya, saya sedekah saja. Ini luar biasa amalan seperti itu. Kalau di sini ada jamaah seperti itu, tolong saya dijapri ya. Orang kaya, dermawan, suka mengutangi orang, tapi untuk menolong dan memberikan kemudahan dalam pembayarannya. Nah, maka terhadap orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami lebih berhak daripada dia. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena dia suka memudahkan orang lain yang berhutang kepada dia. Baik dia memberikan tempo penangguhan ataupun bahkan dia melunaskan, atau dalam pelunasannya dibayar sebagian saja, tidak semua. Nah, kalau kita baca ya dalam keterangan hadis-hadis yang lain, orang yang memberi kemudahan kepada orang lain yang berhutang kepadanya, maka apa? Dalam hadis disebutkan, pertama, kalau seseorang berhutang kepada kita, lalu kita menagihnya, ternyata dia belum punya kemampuan untuk melunasi, maka apa? Dikasih tempo. Ya udah, saya kasih tempo kamu 1 bulan. Bulan depan ya bayar. Nah, maka selama 1 bulan itu setiap harinya itu dinilai sedekah. Jadi orang yang berpiutang ini dapat pahala tiap hari sampai 1 bulan. Sama dengan sedekah tiap hari sedekah. Nah, kemudian setelah 1 bulan jatuh tempo untuk dia membayar, kita datangi lagi. Nah, silakan dilunasi utang. Ternyata belum mampu juga dia bayar. Misalnya dikasih tempo lagi 1 bulan. Nah, maka kata Nabi SAW, dia bersedekah itu tiap hari 2 kali lipat pahalanya dari hari-hari sebulan sebelumnya. Nah, ini berkembang biak keuntungannya secara ukhrawiyah, yaitu pahala, bukan beranak pinak utangnya, itu namanya riba. Tetap bayarnya tetap seperti itu, namun ada tambahan sedekah. Bulan pertama sedekah tiap hari, bulan kedua setiap harinya 2 kali lipat dari pahala hari-hari di bulan sebelumnya. Itu ada di dalam hadis yang sahih. Ya. Kemudian juga di hadis yang lain, bahwa orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepada dia, memberikan tempo misalnya, maka Allah akan memberikan naungan di padang mahsyar di saat yang sangat berat. Manusia kepanasan karena dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai pakaian sama sekali, telanjang bulat, tidak beralas kaki, matahari didekatkan sejarak 1 mil, sekitar 1,5 kilometer, sehingga manusia bercucuran keringatnya. Ada yang sampai mata kakinya, betisnya, lututnya, pinggangnya, dadanya, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, saking panas. Maka ada beberapa golongan manusia yang dinaungi oleh Allah sehingga dia tidak kepanasan di hari yang sangat panas. Di antaranya siapa? Orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain yang berhutang kepada dia. Nah, ini akhlak, ini menunjukkan kedermawan. Jadi sangat menginspirasi. Nabi SAW bercerita ada seseorang pada zaman dulu di akhirat dihisab tidak punya kebaikan kecuali dia suka memberikan kemudahan kepada orang lain yang berhutang kepada dia.
Akhirnya apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sekali lagi ini inspirasi. Apalagi kita yang punya piutang ternyata kok nyangkut di orang lain. Ngenes, kecewa. Tapi apakah dengan kengenesan dan kekecewaan itu bisa balik? Ya enggak juga. Baliknya sesuai takdir. Kalau enggak takdirnya kembali, ya enggak kembali. Maka mending saja kita pelajari ini ilmunya. Ya diikhlaskan, tapi jangan mengatakan ya terpaksa saya ikhlaskan. Itu jadinya bukan ikhlas, terpaksa. Ya sudah diikhlaskan kalau memang ini rezeki saya, rezeki duniawi. Nanti balik. Rezeki duniawi. Kita ingat bahwa rezeki itu tidak selalu rezeki duniawi, ada rezeki ukhrawi, rezeki akhirat. Kalau memang ini rezeki duniawinya ya, tidak balik ya, tidak balik. Tapi insya Allah jadi rezeki ukhrawi. Kalau balik ya hanya jadi rezeki duniawi. Tapi kalau nggak balik jadi rezeki ukhrawi, tapi dengan menerapkan ilmunya ini. Supaya jadi pahala, supaya dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah, sudah saya legowo lah, membiarkan gitu. Karena saya niatkan ya membebaskan hutang dia, memberikan kelonggaran pada dia. Yang inilah yang menjadi sebab dosa-dosa kita di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu. Makanya kedermawanan itu juga merupakan pangkal kebaikan-kebaikan. Sebaliknya kebakilan pangkal keburukan-keburukan. Makanya ini kedermawanan ini perlu kita asah dalam jiwa kita supaya semakin tajam, supaya kita banyak ya menghasilkan kebaikan-kebaikan, samping mendatangkan pahala yang berlimpah, juga diampuninya dosa-dosa. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Semoga kita yang hadir terutama di pengajian pada kesempatan kali ini Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan nilai pahala dan tambahan iman serta tambahan ilmu untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi